Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila, CGP Angkatan 11 dari SMKN Negeri 4 Samarinda. Hari ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sistematika refleksi, apa saja yang akan kita bahas di sini? Yaitu ada kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman sebelum mempelajari materi, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru setelah mempelajari materi, kemudian ada rencana tindak lanjut. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya pendidikan dan pengajaran, tujuan pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat saman, sistem Among, asas trikon, asas berhamba pada anak dan budi pekerti. Kita akan bahas satu persatu. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya sekedar penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses pembentukan manusia yang utuh dan berbudaya. Manusia yang dibentuk melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Yang berarti bahwa pendidikan yang sejati tidak hanya menciptakan individu yang cerdas dalam pengetahuan, tetapi juga individu yang memiliki hati nurani yang baik dan kesadaran akan kemanusiaan. Apa sih tujuan pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menumbuhkan skala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pendidikan yang menuntun. Guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana apapun benih yang ditanam akan menghasilkan tanaman seperti benih yang ditanam tersebut. Misalnya saja saat kita menanam jagung, maka akan menghasilkan jagung. Begitupun dengan padi akan menjadi pohon padi. Tidak mungkin benih jagung tumbuh menjadi padi. Nah, dalam prosesnya tugas petani menyiapkan lahan yang subur, menyirami dan menghilangkan hama serta memupuk. Hal ini dilakukan untuk membuat tanamannya tumbuh dengan subur. Begitupun dengan seorang guru. Guru harus memahami karakteristik peserta didik yang akan dididik dan kemudian dia bertugas untuk bagaimana membuat anak tersebut tumbuh sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Kemudian proses menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 teori, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan dorongan, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dukungan. Pendidikan harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi bagi anak didiknya agar berkembang dengan baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan. Kodrat alam dan kodrat saman. Ini pun harus diperhatikan. Kodrat alam artinya proses pertumbuhan pembelajaran anak yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi pembelajaran harus disesuaikan dengan di mana anak tersebut berada. Terus ada kodrat saman. Kodrat saman adalah keterkaitan antara bagaimana proses pembelajaran itu harus menyesuaikan kondisi zaman yang ada. Proses pembelajaran yang terjadi pada tahun 1990-an pastinya berbeda dengan generasi sekarang yang dimana anak-anak milenial sekarang sudah dituntut untuk bisa menggunakan teknologi. Begitupun dengan kodrat alam. Anak-anak yang berada di daerah pelosok dengan daerah kota pasti proses pembelajarannya akan berbeda. Kemudian ada konsep
Sistem AMONG. Sistem AMONG adalah sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Suatu metode yang tidak menghendaki perintah atau paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir dan maupun batinnya. Jadi di sini kita pada saat proses pembelajaran tidak boleh memaksa anak-anak tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran yang ditetapkan oleh guru, melainkan guru yang harus menuntun anak tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Tidak boleh memaksa. Teori selanjutnya adalah asas trikon. Ada 3, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Continue berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus, yang dengan membuat perencanaan yang baik. Kemudian ada konvergen. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil berbagai sumber dari luar negeri maupun disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Terus ada konsentris, yang berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Konsep berhamba pada anak. Berhamba, mungkin kalimatnya sedikit aneh atau kok harus mengenakan kata berhamba. Nah, berhamba itu adalah teori dari Ki Hajar Dewantara yang jadi kita tidak bisa merubahnya. Kemudian, apa sih konsep berhamba pada anak? Apakah kita harus menyembah? Oh, tidak. Di sini yang dimaksud berhamba kepada anak adalah menjadikan peserta didik atau murid sebagai pusat perhatian dalam pendidikan. Jadi pendidikan harus diarahkan pada pelayanan pada anak, yang artinya proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak tersebut. Hal yang tidak lepas dari proses pembelajaran adalah budi pekerti. Ini adalah hal dasar yang harus diterapkan pada proses pembelajaran. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar menuntut kemampuan kognitif dan psikomotorik seorang anak. Budi pekerti sendiri merupakan watak karakter yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dari cipta, karsa, dan karsa efektif, psikomotorik, plus budi pekerti, maka akan timbul yang namanya keseimbangan dan keselarasan hidup. Budi pekerti sendiri pada dasarnya tempat awal tumbuhnya budi pekerti itu adalah dari keluarga atau orang tua. Di sini adalah tempat bersemainya budi pekerti di lingkungan keluarga. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pemahaman saya sebelum mempelajari materi. Di dalam proses pembelajaran saya terlalu terfokus pada ketuntasan materi, sehingga saya menjadi sedikit abai terhadap bagaimana prosesnya, karena tujuan saya adalah materi saya bisa tuntas. Jadi saya kurang memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Kemudian adanya KKM, kriteria ketuntasan minimal, di mana semua siswa disamaratakan harus mencapai KKM yang sama. Dan ternyata itu salah. Nah, refleksi setelah saya mempelajari materi ini adalah ternyata pembelajaran itu harus dilakukan secara menyeluruh. Aspek pelajaran bukan hanya sekedar aspek kognitif atau psikomotorik dan afektif. Ternyata ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan juga secara utuh, yaitu ada budaya, sosial, spiritual, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semuanya harus berjalan secara bersamaan. Anak-anak harus diberi kebebasan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat serta berkreasi. Kita tidak boleh mengekang mereka atau memaksa mereka untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang kita mau. Nah, peserta didik memiliki karakteristik yang beragam, sehingga sebagai pendidik kita harus sabar dan ikhlas dalam menuntun, sehingga setiap peserta didik dapat tumbuh dengan sesuai dengan kodratnya. Apa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah di sini ada beberapa tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi refleksi
pendidikan tadi, yaitu, saya akan mencoba mengenali lagi karakteristik peserta didik yang saya ajarkan dengan menjalin komunikasi yang baik, mengajak mereka cerita mungkin, atau melalui dengan, membuat asesmen awal kemudian merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sebagai fokus pembelajaran. Selanjutnya adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Jadi penilaian tidak lagi hanya sekedar harus mencapai KKM, tapi kita harus menilai bagaimana proses anak tersebut untuk dapat mencapai pencapaiannya masing-masing. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.